Setiap pagi aku melihatnya, pria tua berpeci lusuh. Duduk di becak tuanya, tepat di depan rumah sakit tempatku bekerja. Tak banyak bicara. Tapi entah kenapa, hatiku tenang saat menatap matanya. Mereka semua bilang aku gila. Dokter cantik jatuh cinta pada tukang becak. Tapi mereka tak tahu satu hal, pria itu bukan orang biasa. Dan hidupku berubah saat aku tahu siapa dia sebenarnya. Setiap pagi, sebelum langkahku sampai ke ruang IGD, aku selalu melewati pria itu. Duduk di becaknya yang tua, bersandar santai dengan peci abu-abu dan jaket lusuh yang seolah sudah melewati ribuan hujan. Dia tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menatap orang dengan mata memelas. Dia hanya duduk di sana, seperti bagian dari pemandangan rumah sakit ini tenang. Tidak mencolok, tapi selalu ada. Aku, Dr. Naila, 27 tahun, dokter umum di rumah sakit Pratama Medika. Setiap hari aku bertarung dengan pasien, jadwal padat, dan suara monitor yang bisa mendadak berubah jadi detak kematian. Tapi anehnya, dari semua rutinitas yang menegangkan itu, satu hal yang selalu membuatku merasa manusia adalah pemandangan becak tua di gerbang rumah sakit. Hari itu, aku datang lebih pagi dari biasanya. Masih jam 6, matahari bahkan belum benar-benar bangun. Tapi dia sudah di sana. Duduk seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya, dia menatapku dan tersenyum. "Pagi dok," ucapnya pelan, dengan suara serak khas orang sepuh, yang entah kenapa terasa menenangkan. Aku agak kaget. Biasanya, dia hanya menunduk atau sibuk dengan termos tehnya. Tapi pagi ini, dia menyapaku duluan. "Pagi juga pak," jawabku agak kikuk. Lalu spontan menambahkan, "Bapak biasa mangkal di sini tiap hari ya?" Dia tertawa kecil. "Iya, udah lama, mungkin lebih lama dari umur sebagian dokter muda di sini." Aku ikut tertawa kecil. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Ada aura yang berbeda dari pria ini. Tidak seperti kebanyakan orang yang mengemis perhatian atau basa-basi. Dia tenang, damai, bahkan terlalu damai untuk seorang tukang becak yang mangkal di depan. "Rumah sakit besar? Namanya siapa pak?" tanyaku. Tanpa sadar ikut duduk di bangku. Taman kecil tak jauh darinya. "Darto," jawabnya. Nama lengkap saya panjang, tapi cukup panggil Darto saja, biar seperti orang lama. Darto, nama yang sederhana, tapi terasa seperti nama yang akan selalu kuingat. Hari itu, kami mengobrol cukup lama tentang cuaca, harga sayur, tentang kemacetan. Tidak ada topik berat, tapi semua terasa ringan dan menyenangkan. Sejak hari itu, aku mulai terbiasa menyapa Darto setiap pagi. Kadang aku membawakannya kopi hangat dari pantry rumah sakit. Kadang dia membawakanku pisang goreng dari warung kecil langganannya. Hubungan kami, aneh, aku dokter muda yang hidup di antara ruang steril dan stetoskop. Dia seorang tukang becak, dengan sandal jepit dan topi kumal. Tapi justru di situ letak ketertarikanku. Karena bersamanya, aku tidak harus jadi Dr. Naila yang sempurna. Aku hanya jadi manusia. Namun, rumah sakit bukan tempat yang ramah untuk cerita yang tidak masuk akal. Beberapa kali aku sadar, ada tatapan aneh dari rekan-rekan kerja. Entah sejak kapan, mereka mulai berbisik, terutama perawat-perawat muda yang selalu berkerumun di pantry sambil memainkan ponsel mereka. "Astaga, itu kan si Darto. Masa sih Naila ngobrol sama tukang becak itu tiap hari? Gila ya. Padahal dia bisa aja dapet cowok dokter, atau minimal pegawai bank." Lah ini, aku tahu. Mereka membicarakan aku, tapi aku tidak peduli. Yang bikin aku kaget adalah ketika aku dipanggil ke ruang istirahat dokter oleh salah satu senior, Dr. Mario. Dia dokter spesialis, agak tua, tapi terkenal usil dan sok tahu. "Kamu itu masih muda, cantik, punya karir. Ngapain deket-deket sama tukang becak?" katanya, langsung tanpa basa-basi. Aku diam. Bukannya aku tidak bisa jawab, tapi aku tahu apapun jawabanku akan dianggap gila di mata mereka.
Orang bisa salah paham. Apalagi kamu perempuan, Dunia. Ini nggak adil buat perempuan. Apalagi yang kerja di rumah sakit. Lanjutnya lagi, aku tersenyum kecil. Terima kasih atas masukannya, Dok. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Aku keluar ruangan dengan kepala tegak. Tapi jujur, hatiku agak bukan karena takut, tapi karena mulai sadar bahwa dunia ini terlalu sibuk menilai dari apa yang terlihat di luar. Padahal aku baru saja mengenal seseorang yang mungkin jauh lebih dalam daripada yang mereka pikir. Hari-hari berikutnya, obrolan kami jadi makin sering. Darto mulai sedikit lebih terbuka. Ia bilang dia pernah kerja kantoran, tapi sudah lama berhenti. Katanya, hidupnya lebih tenang di jalan. Yang penting bisa lihat matahari pagi dan orang-orang yang bahagia, ujarnya sambil menyeruput teh hangat dari cangkir aluminium. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu menyentuhku. Di dunia kedokteran yang keras, aku sering lupa caranya bahagia tanpa alasan. Tapi pria tua ini, yang bahkan tak punya rekening bank, bisa tertawa hanya karena melihat anak-anak sekolah lewat sambil berlarian. Dan yang paling mengejutkan, beberapa kali aku lihat pria berdasi menghampirinya, memberi salam, bahkan ada yang mencium tangannya. Tapi Darto selalu bilang, mereka teman lama, sering nitip becak kalau lagi rapat di sini. Aku curiga, tapi belum berani tanya lebih jauh. Sampai pada suatu pagi, aku datang lebih awal, dan untuk pertama kalinya, becak itu tidak ada di sana. Aku menunggu 1 jam, 2 jam. Tapi Pak Darto tidak muncul. Dan hatiku mulai gelisah, seperti kehilangan sesuatu yang penting. Sesuatu yang lebih dari sekadar. Tukang bek, 3 hari. Sudah 3 hari becak itu tidak muncul di depan gerbang rumah sakit. 3 hari juga aku mulai merasa aneh. Seperti ada bagian dari pagi yang hilang. Bukan pasien, bukan shift, tapi seseorang yang entah sejak kapan menjadi bagian dari hariku, Pak Darto. Di hari keempat, aku sudah tak tahan lagi. Saat jam istirahat siang, aku mendatangi warung teh kecil di gang belakang rumah sakit. Warung itu sering disebat-sebat Pak Darto sebagai tempat ia mampir ngopi kalau bosan lihat orang pingsan di UGD. Pemilik warung ternyata mengenalnya. Oh, Pak Darto ya? Biasanya nongkrong di pojokan situ, Dok. Tapi udah beberapa hari nggak kelihatan, ujar ibu penjaga warung sambil menuangkan teh panas. Dia sakit, Bu. Kurasa enggak, katanya mau pulang ke rumah, ke tempat keluarganya, entah di mana, tapi nggak bilang lama atau sebentar. Aku menghela napas, bukan karena kecewa, tapi karena tiba-tiba saja merasa kosong. Setelah selesai makan, aku kembali ke rumah sakit dengan langkah pelan. Ada yang berbeda tanpa senyum lusuh Pak Darto. Bahkan suara mesin EKG yang biasanya menegangkan, kini terdengar lebih sepi. Sore hari, saat hendak pulang, aku mendengar suara familiar. Kopi hitam masih jadi favorit, Dok. Aku sontak menoleh. Di sisi taman rumah sakit, Pak Darto berdiri dengan tangan membawa 2 gelas plastik teh panas. Senyumnya masih sama, hangat dan sederhana. Pak Darto, ucapku spontan, hampir refleks. Kemana aja sih? Saya kira Bapak kenapa-kenapa? Darto tertawa kecil. Saya cuma pulang sebentar. Kangen rumah. Aku duduk di bangku taman. Dia menyodorkan teh panas, lalu ikut duduk di sampingku. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Bukan seperti duduk dengan orang asing, tapi seperti duduk dengan seseorang yang aku rindukan tanpa sadar. Dokter Naila, katanya tiba-tiba. HM, boleh saya cerita sesuatu? Aku mengangguk. Saya dulu bukan tukang becak. Saya pernah kerja di tempat yang tinggi, tapi saya juga pernah jatuh dalam-dalam, sampai nggak tahu arah. Ia bercerita dengan tenang tentang kehidupannya dulu. Tentang keluarga, tentang keputusan meninggalkan dunia atas dan memilih hidup di jalan. Katanya, ia muak dengan orang-orang yang menghargai manusia hanya dari jabatan dan saldo rekening.
Bapak, seperti sedang menyamar, kataku pelan. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Mungkin, tapi menyamar bukan untuk menipu. Saya hanya ingin tahu, apakah di dunia ini masih ada orang yang bisa menilai dari hati, bukan dari kulit luar. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa yang belum pernah aku rasakan pada siapapun sebelumnya. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang ia katakan tentang dunia yang hanya menilai dari apa yang terlihat, tentang luka masa lalu, dan tentang hatinya yang terasa sangat jernih, meskipun hidupnya terlihat gelap oleh pandangan orang lain. Aku mulai sadar bahwa aku tak sedang jatuh cinta pada pria tua berbeci lusuh, tapi pada seseorang yang membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai dokter, bukan sebagai perempuan cantik, tapi sebagai aku. Dan sejak malam itu, aku tahu perasaanku bukan lagi sekadar simpati, tapi perlahan berubah menjadi cinta. Astaga, Naila! Kamu serius pacaran sama tukang becak itu? Suara cempreng Bella, salah satu perawat UGD, terdengar jelas, meski aku berusaha mengabaikannya. Aku sedang duduk di pantry, baru saja menuangkan kopi hitam saat 3 rekan kerja perempuan masuk dan menatapku seolah aku tokoh utama dalam sinetron murahan. Masa depanmu tuh cerah, Nay, cantik, dokter, punya penghasilan bagus. Masa iya? Jatuhnya ke pria kayak gitu, sambung Maya, perawat senior yang terkenal judes dan hobi bergosip. Aku tidak menjawab. Aku tahu, apapun yang aku ucapkan hanya akan menambah bahan mereka. Tapi dalam hati, amarah mulai mendidih. Udah, biarin aja, kata Lilis, satu-satunya yang masih agak waras. Mungkin dia lagi eksperimen sosial, kayak film-film Korea itu. Tuh, tawa pun pecah, meledak begitu saja, seperti petasan di ruang sempit. Aku berdiri pelan, membawa gelas kopiku ke sudut jendela. Kupandangi taman kecil tempat Pak Darto biasa duduk sore hari menungguku. Entah kenapa, pemandangan itu jauh lebih tenang daripada keributan. Di sekitarku, hubungan kami semakin dekat. Pak Darto makin sering datang menemuiku. Kadang membawa makanan, kadang hanya mengajakku duduk diam. Bahkan dia hafal jam-jam sibukku, dan akan menghindar jika aku sedang shift berat. Suatu malam aku dan dia duduk di bangku taman depan rumah sakit, udara dingin, tapi tangannya hangat saat menggenggam cangkir plastik kecil berisi teh. Kenapa kamu masih datang ke sini tiap hari, Pak? Tanyaku pelan. Karena di sini aku merasa ada. Jawabannya sederhana, tapi menamparku. Orang datang ke rumah sakit ini untuk merasa selamat atau diperhatikan, tapi tidak ada yang datang hanya untuk merasa ada. Kamu tahu nggak, Naila? Lanjutnya, di dunia ini, orang sibuk mencari pasangan yang sempurna, tapi lupa bahwa sempurna itu nggak selalu bikin tenang. Aku menatapnya, lalu bertanya pelan, "Apa Bapak bahagia?" Ia tidak langsung menjawab, tapi ekspresi wajahnya tidak bohong. Matanya seperti danau yang menyimpan banyak cerita. Dan malam itu, aku tahu aku tenggelam ke dalamnya. Beberapa hari setelah itu, rumor mulai semakin parah. Bahkan Dr. Mario, yang selama ini diam, mulai ikut menyindir terang-terangan saat rapat harian. Naila, hati-hati. Nama baik rumah sakit ini bisa rusak kalau stafnya mulai terlibat skandal dengan masyarakat bawah. Aku mengepal tangan, tapi tetap tenang. Terima kasih sarannya, Dok, tapi selama saya menjalankan tugas dengan baik, rasanya kehidupan pribadi saya tidak perlu jadi bahasan rapat. Beberapa orang terlihat kikuk, tapi aku sudah muak. Batas kesabaranku tipis, dan jika bukan karena ibuku yang sering bilang, jangan pernah malu mencintai orang. Jujur, mungkin aku sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Malam itu, aku memutuskan bicara jujur dengan Pak Darto. Kami duduk di warung langganannya. Tempatnya kecil, hanya cukup 2 bangku dan 1 meja kayu. Tapi malam itu terasa seperti restoran paling romantis di dunia. "Pak,"
Saya dicibir orang, dibilang gila, bodoh, bahkan murahan. Dia diam. Tapi saya enggak menyesal. Lanjutku, saya tahu saya tidak gila. Saya hanya memilih dengan hati, bukan mata. Lalu, untuk pertama kalinya, Pak Darto menggenggam tanganku. Naila, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Saya belum bisa cerita semuanya. Tapi, satu hal yang kamu harus tahu, saya bukan seperti yang mereka kira. Saya tidak kaya. Tapi saya juga tidak sekadar tukang becak. Suatu hari, kamu akan tahu, dan mungkin kamu akan marah. Karena saya menyembunyikannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Selama yang Bapak sembunyikan bukan wanita lain, saya bisa terima. Dia tertawa kecil, lalu menatapku dalam. Tidak ada wanita lain. Yang ada, hanya cerita lama yang belum sempat saya tutup. Malam itu, kami tidak bicara banyak lagi, tapi pelukan kecil di ujung gang itu cukup untuk menjawab semuanya. Bahwa mungkin, cinta memang tak harus logis tapi dia bisa membuat kita waras di dunia yang kejam. Hari itu, suasana rumah sakit lebih sibuk dari biasanya. Ambulans datang silih berganti, pasien antre di UGD, dan para perawat tampak kewalahan. Tapi pikiranku tak benar-benar di ruang ini. Karena sejak pagi, aku menerima pesan singkat dari nomor. Tag, Dike, isinya hanya, pulang jangan buru-buru ya. Aku tunggu di taman belakang rumah sakit Darto. Aku mencoba menebak-nebak. Biasanya, kami hanya bertemu sepulang kerja tanpa janji. Tapi kali ini berbeda. Nadanya serius. Dan ternyata, dugaanku benar. Sore hari, taman belakang rumah sakit terasa sepi. Langit mendung, angin berhembus pelan. Tapi jantungku berdetak lebih cepat daripada biasa. Di bawah pohon Kamboja tua, berdiri seorang pria tua berjaket rapi. Bukan dengan becak, bukan dengan baju lusuh, tapi dengan kemeja putih dan sepatu bersih. Di tangannya, sebuah kotak kecil tergenggam. Erat, Pak. Suaraku nyaris tak keluar. Darto tersenyum. Nail, ia berjalan mendekat. Perlahan, wajahnya tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan gugupnya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan orang penting, tapi saya tahu satu hal. Saya ingin bersama kamu. Selamanya. Aku terdiam. Mataku mulai basah. Ia membuka kotak itu. Bukan cincin mewah, hanya cincin perak sederhana dengan ukiran kecil berbentuk daun. Tapi entah kenapa, rasanya jauh lebih berharga dari apapun. Ini cincin peninggalan ibu saya. Dia bilang, kasih ke perempuan yang bisa buat hatimu pulang. Ucapnya pelan. Tanpa sadar, aku mengangguk. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa utuh. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sejak kabar pertunanganku tersebar, seluruh isi rumah sakit seperti berubah menjadi medan perang opini. Rekan-rekan yang dulunya tersenyum kini memandang sinis. Bisikan di lorong jadi lebih tajam. Bahkan beberapa dokter terang-terangan menjauhiku. Dia ngelamar di taman belakang ya. Romantis banget tuh untuk anak SMK. Sindir DR. Mario di depan staf lain sambil tertawa kecil. Aku menahan napas. Menggigit bibir, tapi aku tak akan mundur. Tidak sekarang. Hari lamaran pun tiba. Kami mengadakan acara kecil di rumah kontrakanku. Hanya ada keluargaku dan beberapa tetangga. Tak ada dekorasi mewah, tak ada catering mahal, tapi semua terasa hangat. Bahkan ayahku yang awalnya keberatan, kini tersenyum bangga melihat ketulusan Darto. Saya bukan orang kaya, Pak. Tapi saya tahu cara menghargai anak bapak, katanya, sambil mencium tangan ayahku. Namun ada satu hal yang membuatku heran. Seorang tamu misterius, datang seorang pria berkemeja hitam, dengan mobil mewah, yang terparkir jauh dari rumah. Ia hanya sebentar menyapa Darto, lalu pergi diam-diam. Ketika kutanya siapa dia, Darto menjawab pendek. Teman lama, jawaban itu menggantung di kepalaku. Lagi-lagi, ada sisi Darto yang masih belum sepenuhnya kubuka. Malam harinya, setelah semua tamu pulang.
Kami duduk berdua di teras. "Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita soal masa lalu Bapak?" tanyaku pelan. Dia tersenyum, lalu menatap langit. "Karena aku ingin kamu mencintai aku yang sekarang, bukan yang dulu, yang sekarang, yang sederhana, yang duduk di becak, bukan di belakang meja rapat." Hatiku tergetar, tapi juga makin penasaran. Siapa sebenarnya Pak Darto? Kenapa banyak orang hormat padanya? Dan kenapa aku merasa di balik kehangatan itu tersembunyi rahasia besar yang suatu hari akan meledak? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin cinta kami belum selesai diuji dan badai sepertinya baru akan dimulai. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada gaun pengantin mewah. Tidak ada gedung megah, hanya rumah kontrakan kecil milik orang tuaku yang disulap jadi tempat resepsi dadakan. Tapi justru disitulah aku merasa benar-benar dicintai. Tapi euforia itu cepat memudar. Beberapa hari setelah pernikahan, aku mulai memperhatikan perubahan. Darto masih menjalani rutinitasnya sebagai tukang becak, atau setidaknya begitu yang ia tunjukkan ke semua orang. Tapi seringkali aku melihat hal-hal aneh. Dia menerima telepon diam-diam. Nada bicaranya berubah serius, menggunakan bahasa formal. Kadang dia pergi pagi-pagi sekali, dan pulang malam dengan dalih nganterin pasien ke terminal. Tapi sering terlihat lelah, bukan seperti habis mengayuh becak, tapi seperti baru keluar dari rapat panjang. Aku mencoba tidak curiga, tapi sebagai dokter, aku tahu ketika seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Ruangan rumah kami kosong, gelap, tapi suara samar terdengar dari kamar belakang. Aku mengendap, pintu sedikit terbuka, dan di dalam, aku melihat Darto duduk di depan laptop, mengenakan setelan jas. Aku tercekat. Di layar laptop, tampak presentasi PowerPoint dengan logo RS Pratuma Medika Rumah Sakit tempatku bekerja, Pak. Panggilku pelan. Dia menoleh, cepat. Wajahnya terkejut, tapi langsung tersenyum. "Naila, kamu sudah pulang?" Aku berdiri kaku. "Bapak, kenapa pakai jas? Dan itu logo rumah sakitku kan?" Darto terdiam beberapa detik, lalu perlahan, ia menutup laptop. "Naila, ada hal yang harus aku ceritakan." Kami duduk berdua di ruang tamu. Lampu remang membuat suasana terasa makin berat. "Dan aku takut. Beberapa tahun lalu," katanya perlahan, "aku adalah salah satu investor utama di Rumah Sakit Pratama Medika. Aku ikut membesarkan rumah sakit itu dari awal. Tapi setelah istri dan anakku meninggal, aku mundur dari semua urusan dunia." Aku terdiam, jantungku berdetak tak beraturan. "Lalu kenapa Bapak menyamar jadi tukang becak?" tanyaku pelan. "Karena aku ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan orang kecil. Aku ingin tahu mana yang tulus dan mana yang pura-pura. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang melihat aku." Sebagai manusia, tangisku jatuh. Tapi bukan karena kecewa. Lebih karena hatiku remuk, bukan karena kebohongannya, tapi karena beban yang ia pikul sendirian selama ini. "Lalu, sekarang, Bapak kembali jadi komisaris?" tanyaku, masih terbata. Ia mengangguk pelan. "Semitara, karena ada masalah internal yang harus diselesaikan. Dan kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak pernah membohongi cintaku padamu." Aku tak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat-erat. Tapi jauh, di dalam hatiku, mulai tumbuh rasa takut. Karena jika semua orang tahu siapa sebenarnya suamiku, badai yang selama ini hanya berupa bisikan, bisa berubah menjadi topan, dan ketakutanku terbukti. Keesokan harinya, sebuah foto tersebar di grup internal rumah sakit. Foto Darto sedang menghadiri rapat bersama para direksi rumah sakit, berpakaian formal, duduk di kursi utama. Ini beneran suami Naila? OMG, tukang becak itu? Dia bukan tukang becak. Jadi, Naila bohong selama ini. Chat cepat. Grup WhatsApp jadi medan perang. Ada yang shock. Ada, yang
iri, dan lebih banyak lagi yang marah karena merasa ditipu, atau mungkin karena harga diri mereka sebagai kelas atas baru saja dipermalukan oleh pria becak yang ternyata lebih tinggi dari semua direktur di hari itu juga. Aku dipanggil ke ruang rapat internal. Kali ini, bukan sebagai dokter, tapi sebagai istri dari orang penting. Begitu pintu terbuka, semua mata menatapku tajam, termasuk Dr. Mario. Kami tidak masalah dengan kehidupan pribadi, katanya ketus, tapi menyembunyikan identitas pemilik rumah sakit dari staf lain. Itu bisa merusak kepercayaan publik. Aku diam. Tapi di dalam dadaku, kemarahan meledak. Jadi, kalian lebih suka punya komisaris yang pamer kekuasaan, lebih nyaman menunduk pada dasi, daripada menghargai ketulusan? Kalian bukan kecewa karena ditipu. Kalian marah karena ego kalian dipatahkan oleh orang yang kalian rendahkan. Tak ada yang berani membalas, tapi ketegangan menggantung di udara. Hari itu, aku keluar dari ruang rapat dengan dada penuh sesak. Dunia yang dulu kupikir penuh harapan, kini berubah menjadi gelanggang penghinaan terselubung. Dan aku tahu, ini belum selesai, ini baru awal. Ruang rapat lantai 4 Rumah Sakit Pratama Medika hari itu dipenuhi ketegangan. Tidak seperti biasanya, semua direksi hadir lengkap, para kepala divisi Doctors Air, hingga manajer keuangan duduk berjejer dalam diam. Dan di ujung ruangan, duduk seorang pria berpeci abu-abu dan setelan jas sederhana. Pak Darto. Tapi hari ini, dia bukan Pak Darto tukang becak. Dia adalah komisaris utama Rumah Sakit Pratama Medika, dan semua orang mulai menyadari itu. Aku duduk di pojok ruangan, bersebelahan dengan Dr. Mario yang dari tadi tak berhenti berdehem gelisah. Aura ruang itu bukan hanya penuh tekanan tapi juga dipenuhi rasa malu, syok, dan ketakutan. Ketika mikrofon dihidupkan, Darto berdiri, tidak dengan gaya CEO arogan, tidak dengan suara membahana, tapi dengan keheningan yang justru membuat semua orang diam. Saya tidak diundang ke rapat ini, katanya perlahan. Tapi karena foto saya sudah tersebar dan identitas saya tidak bisa lagi disembunyikan, saya rasa saya harus bicara. Seseorang menyalakan proyektor. Di layar, terpampang nama lengkapnya. Hari Darto Saputra, CM, HAM, Komisaris Utama, dan pendiri Yayasan Pratama Sejahtera. Beberapa orang di ruangan menelan ludah. Aku melihat Dr. Mario menunduk pelan, seperti ingin menghilang dari dunia saya mendirikan yayasan ini 20 tahun lalu. Bersama mendiang istri saya, lanjut Darto, suaranya bergetar. Kami ingin membangun rumah sakit yang tidak hanya hebat dari fasilitas, tapi juga dari hati para penghuninya. Ia berhenti sebentar, matanya menatap satu persatu wajah-wajah yang pernah mencibir, menghina, bahkan menertawakannya di parkiran. 2 tahun terakhir, saya memilih mundur dari jabatan. Saya ingin melihat sejauh mana lembaga ini tetap punya nilai kemanusiaan, walau tanpa saya di atas. Jadi, saya turun. Saya jadi tukang becak bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk melihat apakah masih ada orang yang memandang manusia dengan hati. Semua orang diam. Dan yang paling menyedihkan, lanjutnya pelan, adalah saya menemukan bahwa banyak dari kalian hanya menghargai seseorang berdasarkan mobil, pakaian, atau gelar. Kalian tidak tahu betapa banyaknya cerita yang kalian lewati hanya karena orang itu terlihat kecil. Aku menggigit bibir, menahan tangis, lalu Darto menoleh ke arahku. Tapi di antara semua itu, saya menemukan satu orang yang berbeda. Seorang perempuan yang melihat saya sebagai manusia, bukan tukang becak, bukan komisaris, bukan pemilik rumah sakit. Wajahku memanas, semua mata kini tertuju padaku, dan perempuan itu kini adalah istri saya. Ledakan emosi terjadi di ruangan. Ada yang tertegun, ada yang tertawa kecil dengan rasa malu, tapi tidak ada yang berani bicara, karena yang selama ini mereka rendahkan justru adalah pemilik tempat mereka bekerja. Setelah rapat selesai,
Aku keluar lebih dulu. Nafasku, sesek, camper, adak. Aku seharusnya bangga, tapi justru merasa lelah. Beberapa orang mulai mengucapkan selamat, tapi dengan nada yang terdengar palsu. Bahkan Bella, si perawat tukang gosip, mendekat sambil tersenyum. Pantesan kamu cuek ya, Nay. Ternyata, suamimu, direktur utama. Aku hanya menjawab, bukan direktur, tukang becak. Ia tertawa canggung, tapi aku tidak sedang bercanda. Malam harinya, aku duduk di teras rumah. Darto duduk di sebelahku, memegang secangkir teh. Aku gak pernah niat mempermalukan siapa-siapa, katanya pelan. Tapi aku juga gak mau kamu terus dihina, karena aku dianggap bukan siapa-siapa. Aku memandangnya lama. Pak, bukan soal siapa Bapak, tapi aku takut. Semua ini malah bikin kita jadi jauh. Dulu aku mencintai Bapak, karena Bapak itu sederhana, hangat. Sekarang, semua orang akan melihatku bukan sebagai istri Darto tukang becak, tapi istri komisaris. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Dan aku takut kehilangan versi Bapak yang dulu, yang aku cintai pertama kali. Darto menatapku dengan mata teduh itu. Aku masih orang yang sama, Nay. Masih orang yang akan duduk di bawah pohon Kamboja jam 6 pagi, hanya untuk melihat senyummu. Tangisku jatuh. Aku tahu, badai belum reda. Tapi di tengah dunia yang penuh kemunafikan, aku punya satu hal yang nyata. Cinta. Yang tumbuh, bukan karena nama, tapi karena hati. Rumah sakit yang dulu terasa seperti rumah, kini berubah menjadi labirin penuh tatapan tajam. Sejak hari rapat itu, setiap langkahku di lorong selalu diiringi bisik-bisik. Ada yang pura-pura tersenyum. Ada yang terang-terangan menghindar. Bahkan, pasien pun mulai melihatku seperti orang penting, bukan sebagai dokter. Padahal aku hanya ingin jadi aku, Naila. Dokter muda yang ingin menolong orang. Sore itu, saat aku baru saja selesai memeriksa pasien terakhir di poli umum, Dr. Mario masuk ke ruanganku. Wajahnya datar, matanya tajam. Aku bicara sebagai wakil direktur, bukan teman kerja, katanya langsung. Pihak manajemen sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kamu ke cabang rumah sakit di luar kota. Aku terdiam. Alasannya, isu personal, reputasi rumah sakit, dan situasi internal yang semakin tak kondusif karena posisi suamimu. Aku menghela napas. Jadi kalian ingin aku disingkirkan dengan halus? Ini demi nama baik institusi, Naila, katanya dingin. Dan kamu tahu sendiri, kadang yang paling berbahaya bukan konflik eksternal, tapi gosip dari dalam. Aku tertawa kecil, getir. Jadi aku dihukum karena menikahi suamiku sendiri? Dia tak menjawab, hanya menatapku, seolah berharap aku mengerti. Tapi, aku tak ingin mengerti. Karena ini bukan soal suami, ini soal ego. Malamnya, aku memutuskan bicara pada Darto. Pak, mereka mau mutasi aku ke cabang rumah sakit di Karawang, katanya, supaya suasana lebih tenang. Darto terdiam, wajahnya menegang. Aku bisa tolak, aku bisa lawan. Tapi kalau aku tetap di sini, Pak, semua makin kacau. Semua orang jadi canggung, pasien jadi serba salah. Dan aku makin kehilangan diriku sendiri. Dia menggenggam tanganku. Kuat, kalau kamu pergi karena takut, aku akan cegah. Tapi kalau kamu pergi karena ingin kembali ke dirimu yang asli, aku akan dukung. Aku menangis di pelukannya malam itu. Rasanya dunia terlalu sempit untuk cinta seperti kami. Dan aku mulai goyah. Keesokan harinya, gosip baru muncul. Seseorang menyebarkan kabar bahwa Darto punya sejarah hitam pernah terlibat kasus korupsi di perusahaan farmasi belasan tahun lalu. Berita itu bahkan sampai ke meja redaksi media lokal. Dan semua orang langsung berspekulasi. Aku nggak heran, dari dulu dia misterius. Siapa tahu itu alasan dia turun jadi tukang becak, kata salah satu dokter muda di pantry hatiku seperti diremas. Tapi aku tahu, aku tak bisa diam.
Aku cari tahu sendiri. Aku buka file lama. Aku tanya pada teman lama Darto yang dulu sempat datang ke rumah saat lamaran. Dan dari sanalah aku tahu, Darto memang pernah difitnah. Kasus itu tak pernah terbukti. Tapi namanya sudah kadung tercemar di media. Dan saat itulah, dia memilih mundur dari segalanya. Termasuk dari dunia yang selama ini dia bangun. Aku sudah biasa dihina, kata Darto, saat aku menunjukkan tangkapan layar berita itu. Tapi kenapa kamu diam? Tanyaku gemetar. Kenapa kamu nggak bela diri? Kenapa kamu biarkan mereka injak-injak harga diri Bapak? Ia menatapku, tenang, karena yang penting bagiku, bukan nama, tapi kamu. Aku tidak ingin kamu ikut terbakar dalam api yang seharusnya hanya menyentuh aku. Aku menggenggam tangannya. Lama. Kalau aku harus pergi dari rumah sakit ini, aku rela. Tapi aku tidak akan pernah biarkan mereka menghapus siapa Bapak yang sebenarnya. Ia mengangguk pelan. Dan di saat itulah, aku tahu, mungkin, benar, dunia ini belum siap menerima cinta yang tak sesuai ekspektasi mereka. Tapi selama aku dan Darto masih saling genggam, kami tak perlu persetujuan siapapun. Pagi itu, aku mengajukan surat pengunduran diri. Bukan karena kalah, tapi karena aku memilih untuk pulih, untuk mencintai dengan cara yang lebih tenang, dan untuk membuktikan bahwa cinta sejati tak butuh pengakuan, hanya butuh keberanian. Sudah 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah sakit. Awalnya, hari-hariku terasa kosong. Tidak ada jadwal pagi yang padat, tidak ada panggilan mendadak dari UGD, tidak ada pasien yang menangis lega saat sembuh. Tapi di balik semua itu, aku kembali sesuatu yang selama ini hilang. Diriku sendiri, kini aku bekerja di klinik kecil di pinggiran kota. Sederhana, tapi hangat. Disinilah, aku merasa lebih dekat dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tak ada label, tag, ada kelas sosial, hanya manusia, dan sesama manusia. Dan Darto, dia tetap Darto. Kadang memakai jas saat rapat yayasan, kadang pakai jaket tipis dan naik becaknya sendiri saat menemuiku. Ya, dia masih punya becak itu. Tapi bukan untuk mencari nafkah. Katanya, supaya hatiku nggak terbang terlalu tinggi. Suatu pagi, aku menerima undangan reuni dari rumah sakit lama. Mereka akan merayakan ulang tahun ke-25 Rumah Sakit Pratama Medika, dan memintaku hadir sebagai salah satu dokter penuh dedikasi. Awalnya aku ragu, tapi Darto tersenyum dan berkata, "Mungkin sudah waktunya kamu berdiri bukan sebagai istri komisaris, tapi sebagai dirimu sendiri. Tunjukkan pada mereka, kamu tak pernah kalah." Maka pagi itu, aku kembali melintasi gerbang rumah sakit yang dulu pernah jadi saksi luka hatiku. Dan di sanalah aku melihatnya. Becak tua berwarna merah, terparkir manis di sisi taman depan rumah sakit, dihias bunga putih, dan pita kecil berwarna. Di atas, duduk seorang pria berpeci, berkemeja rapi, tapi tetap dengan senyum khasnya yang selalu membuat dunia terasa damai, antar saya ke ruang kenangan. "Pak Darto?" kataku sambil tertawa pelan. "Dengan senang hati, Bu Dokter," jawabnya, sambil mengayuh perlahan. Kami menyusuri halaman rumah sakit dengan becak. Ditatap oleh banyak orang, beberapa yang dulu mencibir, kini hanya bisa diam. Tapi aku tak peduli, karena aku tahu di dalam becak itu bukan hanya ada cinta, tapi perjuangan, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap memilih satu sama lain. Meski seluruh dunia menolak, acara reuni berlangsung hangat. Banyak yang meminta maaf secara diam-diam, bahkan DR Mario dengan wajah menunduk menghampiriku. "Aku minta maaf, Nay. Aku terlalu dangkal." Aku tersenyum. "Sudah lewat, Dok. Tapi semoga tidak terulang." Di penghujung acara, Darto berdiri di depan podium. Ia tidak bicara soal saham, pertumbuhan, atau keuntungan. Ia hanya bilang, rumah sakit ini hebat bukan karena dindingnya, tapi karena orang-orang di dalamnya. Dan saya belajar bahwa menyembuhkan luka fisik itu
pekerjaan dokter, tapi menyembuhkan luka hati itu butuh cinta. Semua hening, beberapa mata berkaca-kaca, dan aku di sudut ruangan itu merasa utuh. Malamnya, kami duduk di teras rumah. Angin berembus pelan. Di tangan Darto, secangkir teh yang mulai dingin. Di tanganku, cincin perak yang masih melingkar erat. Pak, waktu bisa diulang. Bapak tetap mau duduk di becak tua itu. Dia menoleh, tersenyum. Kalau tidak, aku nggak akan pernah menemukan kamu. Aku bersandar di pundaknya, menatap bintang, dan dalam hati, aku tahu, cinta kami tak sempurna. Tapi, justru karena itu, cinta ini nyata, tamat.